Bab 1347. Obat genetik yang tak ternilai. Ketika topeng naga hitam mendengar orang-orang itu, dia menunjukkan senyum puas. Namun, dia juga menginstruksikan, semuanya harus berhati-hati. Jangan meninggalkan petunjuk apapun. Jika Neslandia mengetahui kolusi kita dengan negara asing beberapa tahun ini, mati 100 kali pun tidak akan cukup. Tentu saja. Aku sudah lama membenci Neslandia sampai ke tulang sumsum. Aku tidak akan secepat itu terbongkar. Aku ingin melihat kehancuran mereka dengan mataku sendiri. Aku belum membalas dendam. Bagaimana keberadaanku bisa terbongkar? Hehe. Aku penjahat Neslandia. Aku ingin orang-orang itu tahu apa artinya balas dendam. ... Begitu membahas masalah ini, setiap orang menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang menyeramkan. Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tampaknya Neslandia telah melakukan sesuatu yang mengerikan pada mereka. Sudah. Semua pergi bersiap-siap. Perintah topeng naga hitam. Dia menyeringai. Dia sangat gembira melihat pemandangan ini. Nathan menerima perintah dari prajurit Fradron. Memintanya untuk mengawal sekumpulan barang kembali ke Gandala dari perbatasan timur. Perintah ini mendesak dan mengharuskan dia untuk segera berangkat. Tanpa pria Ninil, Nathan dengan mudah menyingkirkan penjaga pribadinya dan pergi. Dalam perjalanan, prajurit Fradron memberi tahu Nathan detailnya. Ternyata pangkalan biologis di sebuah pulau perbatasan timur terungkap dan perlu segera dipindahkan. Sudah diincar oleh negara-negara luar dan berbagai kekuatan besar. Mereka akan segera bertindak. Yang paling penting dari pangkalan biologis ini adalah keberadaan semacam obat genetik yang tak ternilai harganya. Ini terkait dengan masa depan Neslandia. Harus segera dipindahkan ke Gandala bagaimanapun caranya. Namun, rencana operasi pengiriman telah terungkap. Dalam perjalanan pasti ada yang datang merampoknya. Lagi pula, barang ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Semua orang menginginkan produk penelitian ilmiah semacam ini. Misi ini sudah terungkap sejak awal. Jadi sangat mungkin identitas para pengawal juga terungkap. Jadi dibutuhkan pengawalan dadakan untuk menjamin keberhasilan misi ini. Prajurit Fradron berpikir untuk waktu yang lama. Akhirnya meminta Nathan untuk mengawalnya. Sejauh ini belum ada orang yang curiga padanya. Kebetulan dia adalah dewa pembunuh yang paling menakutkan. Awalnya kami berpikir untuk menggunakan pasukan berat mengawal obat genetik. Tetapi kami takut media luar negeri akan menyebarkan berita hoaks. Akhirnya kami tidak melakukannya. Lebih baik dikawal oleh tim kecil. Adipati Agung. Kali ini dikawal oleh tim Dragon, tim Phoenix, tim Jackal, dan tim Tiger di bawah komando prajurit Fradron. Untuk saat ini, identitas Anda tidak boleh terbongkar. Kami takut ada mata-mata. Mohon Anda mengerti. Nathan mengangguk. Oke, aku mengerti. Aku pasti akan mengantar barang tersebut ke tempatnya. Segera Nathan tiba di perbatasan timur. Tempat ini berupa sebuah pangkalan. 4 tim besar di bawah komando prajurit Fradron telah disiapkan. Semuanya berdiri di depan kotak berkunci. Sepertinya cairan obat genetik ada di dalam kotak tersebut. Melihat Nathan datang, semua orang terkejut. Meminta dia mengawal. Bercanda, bukankah hal ini akan menghambat kita? Kita semua harus fokus pada obat genetik. Apa kita harus membagi kekuatan kita untuk melindunginya? Semua orang mengenal Nathan, meskipun mereka semua menghormatinya, bahkan ada yang pernah mengidolakannya. Tetapi menghadapi situasi ini, ternyata prajurit Fradron mengirim Nathan untuk mengawal. Bukankah ini lelucon? Jangan khawatirkan aku. Jika ada bahaya, kalian bisa pergi lebih dulu. Nathan, yang sedang duduk di kursi roda, tersenyum. Tetapi, tidak ada tetapi, bagaimanapun Dewa Perang Clark, mempunyai komando yang luar biasa, bisa mengatur posisi kalian dengan tepat. Membuat daya tempur kalian bisa dikeluarkan secara efektif. Di bawah paksaan prajurit Fradron, semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 1348. Merindukan Nana. Meskipun semua orang setuju, tapi semua orang tidak terima. Komando Dewa Perang Kunlun memang luar biasa, dan dia selalu menang dalam semua pertempuran. Tapi apa situasi sekarang sama? Ini bukan perang. Total tim pengawal berjumlah 16 orang.
Ditambah Nathan Clark menjadi 17 orang. Baik pengawal maupun pihak lawan. Semuanya adalah master terkuat. Pertempuran akan berakhir dalam sekejap. Bagaimana cara dia mengomando? Mereka bukan pasukan yang terdiri dari ribuan orang. Dia seperti beban yang benar-benar dilemparkan hidup-hidup. Dan masih harus duduk di kursi roda. Setelah prajurit Fradron pergi, T-Rex, pemimpin tim Dragon adalah penanggung jawab keseluruhan operasi pengawalan ini. T-Rex berkata dengan dingin, Dewa Perang Clark, aku akui bahwa Anda adalah idolaku sebelumnya. Aku juga sangat menghormati Anda. Tapi sekarang Anda duduk di kursi roda dan tidak memiliki kekuatan tempur. Ini adalah fakta yang diketahui banyak orang. Kamu datang untuk mengawal. Dengan apa kamu mengawal? Fire Phoenix. Penanggung jawab tim Phoenix mencibir dan berkata, ya, tolong kamu katakan. Apa aku harus menjagamu atau menjaga barang? Kedatanganmu hanya akan membuat masalah bagi kami. Big Tiger. Pemimpin tim Tiger berkata dengan suara berat. Selain itu, apakah mereka masih mengkhawatirkan kekuatan 4 tim kita? Meskipun kita jarang beraksi, tapi dengan pengawalan kita, apa kita gagal? Ya, benar. Dalam 10 tahun terakhir, kita telah melakukan ratusan misi, dan tidak ada satupun yang gagal. Semua orang bersuara tidak puas. Jika Nathan sehat, mereka tidak akan mengatakan hal apapun. Tetapi dengan cara ini, prajurit Fradron jelas menunjukkan tidak percaya pada mereka. Gold Jackal, pemimpin tim Jackal, mencibir, komando yang luar biasa. Aku ingin bertanya kepadamu, apa kamu tahu tanggung jawab dan struktur dari keempat kelompok kita? Nathan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang prajurit Fradron. Tentu saja ini juga rahasia. Dengar baik-baik, tim Dragon bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan. Tim Phoenix bertanggung jawab atas intelijen. Tim Jackal bertanggung jawab atas penyerangan. Dan tim Tiger bertanggung jawab atas dukungan militer. Hal seperti ini saja tidak mengerti. Masih mau mengomando kami. Bagaimana mungkin? Setiap orang menghina. Penilaian mereka terhadap Nathan begitu negatif. Dia hanya akan menghambat mereka. Ice Phoenix dari tim Phoenix dengan cepat berkata, sudahlah. Jikalau prajurit Fradron mengirim Dewa Perang Clark ke sini, itu menunjukkan bahwa mereka ada gunanya. Lebih baik kita segera berangkat. Tempat ini akan segera terbongkar. T-Rex dan Fire Phoenix menghela nafas. Hais, apa boleh buat? Tapi aku katakan sebelumnya, kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan mengurusnya. Aku juga, jangan mencoba menarik kakiku. Bahkan jika dia mati, aku juga tidak akan melihatnya. Orang-orang ini menunjukkan sikapnya. Kamu ikut aku saja. Ice Phoenix memiliki wajah yang dingin, tetapi nadanya cukup lembut. Hanya karena Nathan adalah idolanya. Jika itu orang lain, Ice Phoenix mungkin sudah mengusirnya. Baik, Nathan mengangguk. Dengarkan perintahku. 4 anggota tim Jackal bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. 4 anggota tim Tiger bertanggung jawab untuk menjaga bagian belakang. Yang lain mengikutiku untuk mengawal barang. Kali ini kode kita adalah Dragon Ward. Tidak boleh gagal. Setelah T-Rex mengatur tugas masing-masing, konvoi segera berangkat. Jalur laut dan udara tidak bisa diandalkan. Paling aman hanya melalui jalur darat. Nathan dan Ice Phoenix ada di dalam mobil tengah konvoi. Di dalamnya juga terletak kotak tersebut. Artinya Nathan Clark seperti sebuah kotak, membutuhkan perlindungan. Setelah masuk ke dalam mobil, Nathan menutup mata dan mengistirahatkan pikirannya. Dia sebenarnya merindukan Nana. Sudah beberapa hari tidak bertemu gadis kecil itu. Fire Phoenix memelototi Nathan dengan tajam. Ice, aku tahu kamu selalu menganggapnya sebagai idola. Tapi apa saat ini kondisinya masih seperti idola? Coba kamu lihat sendiri. Fire Phoenix berkata tidak puas. Bersambung.